yang kita lakukan, di mana diprogramkan 23 unit dengan total nilai perolehan 46 juta sekian. Nah, rinciannya bisa dibaca di laporan. Kemudian kita lanjutkan ke aset tetap. Aset tetap itu berupa tanah dan bangunan, semua atas nama KSPCU Keluarga Kudus. Kemudian aset tetap berupa kendaraan, ada sepeda motor berjumlah 10 unit atas nama lembaga. Kemudian aset berupa inventaris kantor terdiri dari peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, kemudian peralatan dan perlengkapan pendukung. Kita lanjut ke bagian D. Selama tahun 2024 sudah dilakukan sewa kantor untuk tempat pelayanan kas. Ada 2 tempat, yaitu seluas 1 tahun, kemudian tempat pelayanan kas air putih disewa selama 3 tahun. Jadi seluas kita sewa 1 tahun. Kita lanjut ke bagian E, itu tempat pelayanan. Nah, kita sekarang punya tempat pelayanan dan TP dan TPK. TP-nya ada 3, TP KS Tubun, TP Rason Jaya, TP Bengkaya. Kemudian TPK-nya juga ada 3, yaitu TPK Siantang, TPK Seluas, dan TPK Air Putih. Nah, ini yang kita lanjutkan ke bagian keempat, pencapaian program kerja. Mulai dari keuangan, jumlah anggota per 31 Desember itu ditargetkan 8.750. Nah, yang tercapai itu 6.374, 72%. Kemudian pencapaian pinjaman yang beredar dari target 33 miliar itu tercapai 24 miliar. Kemudian angsuran pinjaman diharapkan itu yang masuk 23 miliar tercapai 20 miliar. Kemudian saldo pinjaman, ya saya kira bisa dibaca di laporan keuangan, saya akan rincikan satu persatu. Itu target realisasi dan pencapaian. Kita lanjutkan ke bagian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan itu ada 6 item, yaitu pelatihan untuk pengurus dan pengawas sebanyak 4 kali, targetnya terlaksana 2 kali. Kemudian pelatihan untuk karyawan dari 12 kali yang targetkan dilaksanakan 18 kali. Kemudian pendidikan wajib anggota targetnya 40 kali, terlaksana 17 kali. Pendidikan finansial literasi ditargetkan 16 kali, terlaksana 3 kali. Kemudian pendidikan kewirausahaan diharapkan 4 kali, terlaksana 1 kali. Dan pendidikan penyegaran 16 kali, ditargetkan terlaksana 7 kali. Nah, itu berkaitan pendidikan. Kemudian kegiatan bisnis internal ada 16 item, mulai dari rapat pengurus, rapat pengawas, rapat gabungan pengurus dan pengawas, rapat pleno, rapat koordinasi karyawan, rapat karyawan di KP dan DP atau pusat dan tempat pelayanan, rapat komite kredit kantor pusat, kemudian rapat pemberdayaan, rapat supervisi dan monitoring pengurus, rapat monitoring dan evaluasi, audit pengawas, audit Puskopin Bumi Borneo, Lokakarya Organizational Development, Lokakarya Business Plan, rapat anggota tahunan buku 2023, dan terakhir itu audit eksternal.
Nah, dari target yang di pembiayaan itu sebesar 465 juta, itu terrealisasi sebesar 333 juta. Kita lanjutkan ke bagian D, kegiatan pemberdayaan. Membentuk kelompok berbasis usaha anggota, yaitu targetnya 24, terlaksana 12 kali, 12 kelompok. Kemudian membentuk kelompok berbasis anggota 32 kali, realisasi 8 kelompok. Membentuk jaringan pemasaran produk anggota itu 2 kali, ternyata bisa dilakukan 1. Kemudian sewa dan rehab kantor bagian E, ada 7 bagian. Pertama itu rencananya renovasi TPKS Ubun, itu tidak dilakukan. Memasang kanopi di TP Rasau tidak dilakukan. Memasang kanopi di TP Bengkayang juga tidak dilakukan. Pemasangan pintu kaca TP Bengkayang tidak terlaksana. Membeli tanah untuk kantor TP Bengkayang juga belum dilakukan. Nah, yang sudah itu sewa kantor seluas dan sewa kantor air putih dari program rencana biayanya 610, terrealisasi sebesar 51 juta sekian. Kemudian layanan anggota nomor F, SEO BISPE digunakan oleh 750 anggota targetnya, dan realisasinya 242 anggota yang sudah menggunakan CBSP. Melakukan update terhadap alat survei kepuasan anggota 1 kali dan terlaksana. Melaksanakan update terhadap alat survei produk dan pelayanan 1 kali, terlaksana. Membuka tempat pelayanan kas seluas 1 kali, terlaksana. Membuka tempat pelayanan kas air putih 1 kali, terlaksana. Kemudian merekrut 3 orang staf kredit, terlaksana, dan kita melakukan rekrut sebanyak 4 orang. Untuk selanjutnya kita lihat halaman 15 bab 5 bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari A dan B. A itu kesimpulan. Pelaksanaan program kerja tahun buku 2024 telah dilakukan oleh pengurus, pengawas, dan karyawan yang didukung oleh seluruh anggota maupun perangkat keorganisasian yang ada. Berdasarkan hasil yang dicapai, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini. 1. Pertumbuhan jumlah anggota belum maksimal. 2. Pendidikan wajib, pendidikan finansial literasi, dan penyegaran sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Yang ketiga, minat anggota mengikuti pendidikan wajib, pendidikan finansial literasi, dan penyegaran masih rendah. Yang keempat, pendidikan untuk pengurus, pengawas, dan karyawan sudah dilaksanakan sesuai jadwal, dan ada pelatihan yang tidak terjadwal namun terlaksana. 5. Keaktifan anggota dalam menabung mencapai 80,83%. 6. Anggota pengguna CU BISPE baru mencapai 245 orang. Yang ketujuh, partisipasi anggota dalam peningkatan kinerja usaha CU masih rendah. Dapat terlihat A. Jumlah anggota yang meminjam mencapai 40,19% dari 5.119
90 anggota yang dapat meminjam. B. Persentase peminjam lalai masih tinggi, yaitu sebesar 9,76%. Bagian B, saran mengajak semua anggota untuk terlibat dalam mempromosi CU dan merekrut anggota baru. 2. Anggota yang belum mengikuti pendidikan wajib dan finansial literasi dapat mendaftarkan diri di kantor pelayanan atau melalui media online. Yang ketiga, semua anggota yang belum meminjam wajib memanfaatkan semua produk pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab mengembangkan lembaga. Yang keempat, anggota menabung secara rutin setiap bulan, minimal menyetor simpanan wajib. Yang kelima, anggota mengembalikan pinjaman tepat waktu, tepat jumlah. Yang keenam, aplikasi CU BISPE dapat dimanfaatkan semua anggota untuk kemudahan dalam bertransaksi di era digital. Demikian laporan ini kami sampaikan agar dapat dicermati. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi kemajuan KSP Kredit Union Keluarga Kudus sebagai usaha mewujudkan union yang sehat dan terpercaya melalui pelayanan prima dan pemberdayaan anggota yang berkelanjutan. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam CU Keluarga Kudus periode tahun 2022-2025, Lapius Retno SPD sebagai Ketua, Ari MPD Sekretaris, Plasida SAG Bendahara, Pius Daren Wakil Ketua 1, Yohanes SAG MTH Wakil Ketua 2, Marsius SPD sebagai anggota, Nomerti AMD anggota. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih pengurus. Mari kita beri aplaus. Walaupun durasi waktunya lewat 10 menit. Selanjutnya, agenda kedua, pemaparan laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024 kepada pengawas. Disilakan, waktu 15 menit. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Semangat pagi. Semangat pagi. Masih semangat. Ya, terima kasih ya atensinya. Izin kami diberikan waktu pimpinan 15 menit ya. Apakah semua sudah mendapatkan LHP dari pengawas yang ikut dengan UPJ ya? Kita jujur dulu soalnya dari segi durasi dibatasi, sehingga kami pengawas akan menyampaikan nanti ada hal-hal yang mungkin nanti tidak kami bacakan. Jadi silakan dicermati melalui handout atau buku masing-masing. Jadi yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian selaku pemilik dari KSP CU Keluarga Kudus yang sudah bersama-sama hari ini kita untuk mewujudkan komitmen kita ya untuk mengembangkan, melakukan nanti perbaikan-perbaikan ya, karena rapat anggota merupakan unsur tertinggi daripada KSP ini, lembaga ini, sehingga masukan dari Bapak Ibu tentunya sangat kita nantikan. Terlebih juga dari hasil nanti pengawasan yang yang telah dilakukan oleh pengawas selaku diberikan mandat oleh anggota sekalian kepada kami bertiga.
Izinkan saya, Irianita, dan Sekretaris kami Bu Suryati dan Pak Teo untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan pengawas untuk tahun buku 2024. Yang pertama nanti kami bagi tugas yang akan pertama dibacakan oleh Ibu Suryati pada Ibu Suryati Isa. Baik, terima kasih Bu Diani yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membaca laporan pengawas. Baik, saya akan membaca bab 1 yaitu pendahuluan. Kita lihat di sini yaitu yang pertama bagian umum, silahkan dilihat. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 yaitu dasar pengawasan. Di sini ada A sampai E, silakan Bapak dan Ibu lihat. Kemudian yang ketiga yaitu periode pengawasan. Di sini yaitu periode pengawasan dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian yang keempat itu adalah tujuan pengawasan. Yang A, mengendalikan KSP Kredit Union Keluarga Kudus agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. B, meningkatkan citra dan kredibilitas KSP Kredit Union Keluarga Kudus sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota. Yang C, menjaga dan melindungi aset KSPC Kredit Union Keluarga Kudus dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. D, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP Kredit Union Keluarga Kudus terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Yang E, mendorong pengelolaan KSP Kredit Union Keluarga Kudus mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kelima di sini itu ada sasaran pengawasan, ada 3, yaitu aspek organisasi dan kelembagaan, kemudian aspek manajemen, kemudian yang ketiga itu aspek usaha dan keuangan. Kita akan lanjut yang keenam yaitu aktivitas pengawas. Selama tahun buku 2024, kegiatan atau aktivitas pengawas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Silakan Bapak Ibu lihat. Di sini ada rapat-rapat, ada seminar lokal karya dan kegiatan organisasi, kemudian ada audit dan pengawasan dan pelatihan-pelatihan. Kita lanjut di bab 2. Baik, hasil pemeriksaan dan rekomendasi di sini yang pertama yaitu aspek organisasi dan kelembagaan. Yang A di sini hasil pemeriksaan bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita ada memiliki badan hukum, ya, kemudian memiliki surat izin usaha, surat pinjam, kemudian memiliki anggaran dasar. Silakan Bapak Ibu lihat sampai nomor 19, ya. Kemudian di sini ada beberapa yang saya baca juga itu yang nomor 13. Di sini ada pergantian pengurus periode 2022 sampai 2025 karena terdapat satu orang pengurus meninggal dunia yakni Bapak Insinyur Marsianus Syarif dengan jabatan Ketua Pengurus pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah dilakukan pergantian ketua yakni Bapak Latif Retno berdasarkan berita acara rapat gabungan pengurus dan pengawas tanggal 30 Juli 2024, namun belum dilakukan perubahan anggaran dasar. Selanjutnya dilakukan proposisi kepengurusan sampai akhir periode 2022 sampai 2025 sesuai berita acara rapat pengurus tanggal 5 Agustus 2024. Kemudian kita lanjut, saya rasa Bapak Ibu juga sudah membaca sampai nomor 19. Kita lanjut dengan B, yaitu rekomendasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas direkomendasikan pada pengurus yaitu untuk 1. Mempertahankan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bidang perkoperasian maupun aturan terkait. Yang kedua, melakukan perbaikan tata kelola koperasi sesuai hasil verifikasi Serdeklar sesuai ketentuan. Yang ketiga, melengkapi peraturan khusus internal
atau internal yang masih belum tersedia dan lakukan perbaikan atau penyesuaian aturan yang ada sesuai ketentuan pemerintah dan kebutuhan lembaga guna membangun sistem yang lebih baik. Demikian yang dari saya. Untuk selanjutnya kami menggunakan kepada. Terima kasih Bu Suyanti. Selanjutnya dilanjutkan untuk membacakan Pak Triyoso. Baik, terima kasih. Lanjut di aspek manajemen ada 11 poin dapat Bapak Ibu lihat. Secara umum program kerja KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik. Telah dilaksanakan kegiatan SPPP tahun buku 2025 pada tanggal 23 sampai dengan 24 kantor KS Tubun dan diikuti oleh unsur pengurus, pengawas dan karyawan. Poin 3 dapat dibaca sendiri, kemudian poin 4 dapat dibaca, dan saya lanjut ke poin ke-9. Terdapat karyawan yang keluar pada tahun 2024 sebanyak 5 orang dengan keterangan sebagai berikut: pensiun sebanyak 1 orang, sakit sebanyak 1 orang, mengundurkan diri sebanyak 3 orang. Pengurus telah merekrut 4 orang karyawan staf kredit. Pengurus telah membuka 2 TPK baru, yaitu TPK Seluas dan TPK Air Putih, yang kita jadwalkan akan diresmikan pada bulan Januari 2025 ini. Rekomendasi pada pengurus direkomendasikan agar mempertahankan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada hasil atau capaian maksimal, melakukan optimalisasi supervisi, evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan dan kinerja karyawan guna memastikan pengelolaan KSP Kredit Union Keluarga Kudus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan visi misi lembaga serta target yang telah ditentukan. Untuk aspek usaha dan keuangan ada 13, dapat Bapak Ibu baca juga. Dan yang pertama akan perlu kita ketahui bersama, berdasarkan sertifikat penilaian kesehatan KSP yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat nomor 400.3/773/Diskop UKM.C tanggal 31 Juli 2024, KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2024 memperoleh predikat sehat. Untuk poin kedua dan keempat dapat dibaca, dan yang poin ketujuh, investasi pada lembaga keuangan lain dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya sebesar 1M sudah dialihkan atau direstrukturisasi ke Asuransi IFG Life dengan jangka waktu pengembalian 15 tahun, dan pengembalian dana akan dimulai pada tahun buku 2025. Sementara untuk PT Multi Inti Sarana sebesar 3M dan PT Industri Optima Investa sebesar 979.625.000 masih dalam proses penyelesaian, sehingga KSP Kredit Union Keluarga Kudus sampai tahun buku 2024 belum mendapatkan pembayaran terhadap pokok dan bunga dari investasi tersebut. Poin 8 dapat dibaca sendiri. Poin 9, dan dari 13 indikator analisis PERS, hanya 5 indikator memperoleh kategori ideal dan masih terdapat 8 indikator yang tidak ideal. Demikian. Terima kasih, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kita ke halaman 23, kita bisa melihat berdasarkan data pertumbuhan aset, pendapatan, beban, SHU, dan lain-lain, terjadi pertumbuhan yang fluktuatif. Ada yang nilainya pertumbuhannya itu positif seperti aset, nah kemudian pinjaman. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, dan namun beberapa hal memang terjadi penurunan, khususnya seperti anggota ini memang di tahun 2024 ini karena dampak dari adanya self-declare itu perlu memang melakukan perbaikan tata kelola, karena banyak anggota menjadi salah satu penilaian atau
aspek dia punya hak untuk verifikasi yang dilakukan oleh survei yang dilakukan oleh Kemenko. Nah, sehingga itu berdampak juga terhadap penurunan anggota yang drastis. Selain sertifikat tadi juga pertimbangan juga karena ada simpangan pokok, nah itu juga berdampak dengan status keanggotaan. Nah itu juga yang membuat penurunan atau pertumbuhan anggota itu negatif ya. Nah kemudian di pinjaman lalai juga demikian. Nah untuk rasio kalau kita lihat di situ sepertinya positif karena penurunannya. Tapi sebenarnya dari segi nilainya ini masih sama-sama tidak ideal. Jadi dari rasio efisiensi maupun rasio efisiensi untuk beban operasional itu masih belum ideal. Nah sehingga nanti memang perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih strategik lagi untuk dilakukan perbaikan sehingga pada angka ideal. Nah kemudian dari analisis PERS sendiri bisa dilihat pada tabel di halaman 24 bisa dilihat seperti tadi bahwa dari 13 indikator untuk PERS ini, nah ini baru yang ideal itu baru 5 indikator. Nah, kemudian rekomendasinya untuk di aspek keuangan ini, usaha dan keuangan, bahwa agar pengurus mempertahankan predikat sehat. Nah, memang kita sehat, tapi ada skor-skor tertentu di penilaian yang dilakukan oleh pemerintah itu yang masih perlu diperbaiki, sehingga terus lakukan perbaikan dalam tata kelola, sehingga tetap sehat predikat kita, namun skornya juga kita harapkan naik begitu. Dan kemudian juga agar meningkatkan upaya dalam merekrut anggota, karena dengan upaya penertiban tadi dan juga upaya karena kita untuk mengikuti arahan pemerintah untuk dalam melakukan self declare. Nah, karena banyak anggota yang keluar ini, maka perlu lagi upaya yang sangat keras untuk bisa mengembalikan posisi anggota kita bisa ke arah yang positif peningkatannya. Kemudian bagi seluruh anggota, nah ini untuk kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, kami melihat dan menilai juga bahwa anggota kita, saya yakin di ruangan ini tidak, karena saya yakin yang di ruangan ini tentunya orang-orang yang sangat memiliki komitmen yang tinggi untuk perkembangan CU. Dimohon disampaikan kepada anggota-anggota kita yang lain yang mungkin belum hadir, yang keaktifannya, loyalitasnya masih mungkin dirasa perlu dibangun kembali agar betul-betul meningkatkan eksistensi daripada koperasi kita atau CU kita ini. Jadi bagi anggota yang meminjam, yang sudah meminjam, karena tadi kita lihat ya pinjaman lalai itu masih tinggi, A1 kita masih 9, lebih ya. Harusnya kan idealnya itu di bawah 5%. Nah sehingga perlu untuk meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajibannya guna eksistensi dan kemajuan lembaga. Demikian kiranya Bapak Ibu sekalian, laporan hasil pengawasan kontrak kita yang kita laksanakan selama 1 tahun buku 2024 ini tentu banyak kekurangan, mungkin banyak hal juga yang belum bisa kami potret secara keseluruhan, mengingat durasi dalam audit rutin itu kan memang 3 bulan sekali. Namun kami berusaha untuk dalam melakukan pengawasan pemeriksaan itu semaksimal mungkin sesuai juga target atau kertas kerja atau program audit yang sudah kita susun di setiap awal tahun buku. Gitu. Demikian kiranya bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang bertiga. Kami kembalikan ke pimpinan rapat. Kita beri aplaus kepada pengawas. Selanjutnya kita masuk ke agenda ketiga, yaitu pembahasan LPJ pengurus dan LHP pengawas. Waktu yang tersisa untuk sidang kita, rapat kita skors, yaitu hanya 14 menit saja, karena kita akan break untuk isoma, istirahat, sholat dan makan siang. Jadi kita memberikan waktu yang cukup 1 jam untuk istirahat, sholat dan makan siang. Maka teknisnya adalah nanti untuk menanggapi LPJ pengurus dan LHP pengawas ini, kami memberikan kesempatan yang tatap muka 4 orang, yang online 2 orang atau 2 orang peserta. Dan bagi yang lain, silakan dapat menuliskan usulan, saran, pertanyaan itu di kertas yang sudah disampaikan, karena
Kita tidak mungkin akan membahas semua penanya di tempat ini, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas oleh pengurus dan pengawas serta manajemen. Nah, untuk kesempatan ini saya buka. Selanjutnya, baik, saya berikan kesempatan 4 orang penanya langsung. Ya, Bapak di sebelah sini 1, 2, dan kaum perempuan 3. Satu lagi, kaum perempuan. Kalau tidak ada, Bapak tadi yang sudah berdiri. Terima kasih, Pak. Baik, teknisnya adalah menyebutkan nama, nomor buku anggota, dan dari TP atau TPK mana. Silakan untuk panitia memberikan kepada Bapak di depan ini. Pak, silakan Pak. Ya, silakan berdiri Pak. Nah, mohon saudara atau saudari sekretaris dan juga para pengurus pengawas mencatat pertanyaan Bapak ini. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Suprianus Pian, panggilan Pian. BA 4 digit terakhir 1281. Saya masuk sini ke sini. TP Pak? TP-nya? TP Tubun. KSC Tubun. Masuknya tahun 2008. Ngendap 15 tahun. Baik Pak, langsung Pak ke pertanyaan. 2024 baru bangun kembali. Ya. Jadi saya minta ke Ibu Silvi untuk mengundang saya ikut LAT. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kaitannya dengan laporan terus dan badan pengawas. Yang pertama yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan biaya komprehensif. Kalau dalam data itu pendapatan turun 0,62% atau setara dengan 35,8 juta. Kemudian berimbas pada turunnya SHU. SHU juga turun 14,15% atau setara dengan 46,53. Ya, tentu ini menjadi catatan pengurus untuk tahun 2025. Ya, itu yang pertama. Apa terobosan yang akan dilakukan? Yang kedua, kaitan dengan keanggotaan. Kalau bagi saya anggota juga 6.000 ini sudah cukup banyak sebetulnya. Tinggal kualitas pembinaan, saya pikir. Kualitas pembinaan kepada para anggota. Dan itu yang perlu diperhatikan. Banyak anggota pun belum tentu baik. Sedikit anggota belum tentu tak baik. Jadi tergantung kepada ya para pengurus. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2025. Kemudian yang ketiga, ya kan, di program kerja itu sudah dituangkan tahun buku 2025 ya, keuangan, pendidikan dan seterusnya. Jadi kalau bisa saya usulkan juga ditampilkan laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan dan biaya komprehensif tahun 2025 sebagai budget. Karena yang dituangkan di sini kan kita membandingkan 2023-2024. Ada deviasi di situ. Nah sekarang tahun 2025 harus kita buat juga laporan keuangannya. Itu sebagai kita sebetulnya. Memang ada di dalam program beda tahunan, tapi ini kan tidak detail. Ya, baik Pak. Kalau yang terakhir Pak, mempublikasi kesempatan
Karena ini Ya, silakan Pak. 1 tahun sekali ketemu. Baik. Jadi hak anggota juga diminta diberikan kesempatan. Kemudian di analisis pulse. Kita lihat di pulse itu, ya kalau saya lihat tadi ada 3 kategori terakhir ya, yang saya lihat di situ, aset quality, kemudian likuiditas, ya ini semua tidak ideal. Dari 13 yang ditentukan idealnya ada 5, nanti 8 tidak ideal. Ini tentu menjadi catatan pengurus di tahun 2025 ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Pian. Kita beri aplaus kepada Pak Pian. Selanjutnya, silakan Pak. Nama, nomor BA dan TP. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Nama Diobilus. Nomor WA 5 angka terakhir 09034. TP Tubun. Baik, pertanyaan saya di halaman 4 LPJ pengurus, kategori anggota berdasarkan pekerjaan. Penjelasan poin 4. Pengangguran cukup banyak, 3.000-an lebih. Artinya jika dilihat dari total anggota itu separuh. Apa maksud pengangguran ini? Tadi saya berpikir ini ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga atau kami yang udah pensiun nih. Tadi saya berpikir, tapi mohon penjelasan. Nah, jadi saya tidak heran apabila membuka selanjutnya di laporan pengurus kinerja keuangan turun. Jadi tidak kaget lagi karena memang anggotanya nganggur ya, jadi tidak punya apa-apa, wajar kalau kinerja keuangannya turun. Mohon penjelasan itu. Tapi kita berpikir positif saja ya. Walaupun dikatakan pengangguran, saya berpikir kalau itu ibu rumah tangga atau pensiunan, kalau dilihat dari nabungnya ini aktif nih, berarti punya duit. Sayangnya uang yang terkumpul ya di halaman 5 itu ada 62M ya simpanan. Jika dikurangi dengan simpanan saham pokok dan wajib itu ada 50 miliar dana yang tersedia. Sementara yang cair 24M, berarti separuh yang tidak terjual. Dan itu berdampak juga ke likuiditas yang 40% ya di laporan pengawas. Nah, mungkin itu bisa diberdayakan sedemikian rupa anggota yang tadi pengangguran itu. Ya, apalagi kalau mereka punya uang. Ya. Mungkin mereka buat kelompok usaha produktif dan sebagainya. Dan jika saya hubungkan dengan program pengurus di tahun 2025 itu ada kelompok-kelompok yang akan dibuat. Baik Pak. Bagus itu ya, bisa ditindaklanjuti dan ini akan menjadi pekerjaan tambahan untuk pengurus dan manajemen ya. Kemudian di laporan pengawas. Ya, laporan di analisis pers. Tidak heran saya kalau dalam kondisi sekarang ada sekian banyak yang tidak ideal, tetapi itu dampaklah dari tadi yang anggota yang pengangguran, kemudian target yang banyak tidak tercapai. Wajar kalau ada banyak yang tidak ideal. Tapi saya salut menyampaikan apresiasi yang tinggi karena P1, P2 dan KL ya. Itu KL walaupun ada di atas ideal, ada 9 lebih tapi masih cukup bisa bernapas ya.
Tapi yang salut di P1 dan P2 sangat sempurna. Ideal sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya dia masih punya modal cukup. Baik, Pak Teo. Ya, yang terakhir untuk saran untuk pengawas, mohon diperjelas predikat sehat hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Koperasi. Ada poin-poin apa di situ ya Ibu ya, supaya kami tahu apa yang kurang, meskipun secara keseluruhan itu sehat, apakah kinerja keuangan yang perlu dipertahankan, apa harus ditingkatkan, atau tata kelolanya kan yang harus diperkuat. Itu terima kasih atas kita semua. Baik, kita beri aplaus pada Pak Teo. Guru bukan Rene. Mohon maaf deh. Selanjutnya penanya ketiga Bu Seli, silakan Bu. Mik tolong paling ya. Baik, terima kasih Pak Yan. Yang saya hormati Ketua Pengurus beserta jajarannya, Ketua Pengawas beserta jajarannya, dan seluruh anggota. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang menjadi pertanyaan, sebelum bertanya, saya menaruh apresiasi yang tinggi kepada capaian yang sudah dilakukan oleh pengurus beserta seluruh anggota. Mari tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nomor BA-nya Bu, lupa. Saya juga tidak ingat ini. Nomor BA 104. Wah, luar biasa. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang pertama, tadi sudah dinyatakan bahwa kita ini close loop. Ya, tetapi di laporan halaman 4 itu kalau saya perhatikan masih ada anggota yang berusia di bawah 1 tahun dan anggota di bawah 17 tahun. Barangkali supaya lebih aman, ini kita tidak membagi kategori anggota ini berdasarkan umur, karena kan anggota luar biasa itu harusnya kan tidak ada istilah anggota luar biasa lagi, semuanya adalah anggota koperasi, gitu ya. Saya sepakat tadi dengan Pak Teo bahwa pengangguran ini bukan pekerjaan, ya. Jadi nanti kategori pekerjaan ini harus diperjelas, janganlah ditulis pengangguran. Ibu rumah tangga itu tak ada sertifikatnya, tetapi bekerja dari matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Ibu-ibu itu hebat. Ya. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan anggota, apakah pengurus atau pengawas sudah bisa memetakan berapa dari 6.374 ini ada berapa anggota yang aktif? Nah, itu saya tidak melihat di laporan, ya. Anggota yang aktifnya ada berapa persen? Kemudian untuk rapat-rapat, saya perhatikan rapat-rapat itu misalnya yang pengurus ya, kalau tidak salah itu 24 kali ya. Kenapa hanya tercapai 19 kali? Itu kan berarti ada 1 bulan atau 2 bulan tidak ada rapatnya. Sementara pengurus itu kan wajib melaksanakan rapat. Begitu juga dengan pengawas di sekaligus. Pengawas itu rapatnya direncanakan 4 kali. Ya, tapi pelaksanaannya lebih dari itu. Tapi di program kerjanya tetap diprogramkan 4 kali lagi. Macam mana itu? 4 kali, lalu pelaksanaannya di 2024 itu lebih dari 4 kali. Nah, kemudian di program kerjanya 4 kali lagi. Nah,
berarti program kerjanya ini mesti nanti disesuaikan, ya. Dan catatan untuk pengurus berkaitan dengan masih rendahnya modal lembaga bersih, itu minus 3,sekian%, ya kan? Angka satunya saja belum tercapai, gitu kan? Nah, ini barangkali satu di antara aspek bahwa kita masih belum sehat. Memang ada sedikit kontradiktif tadi penilaian dari Dinas Koperasi bahwa kita ini sehat. Tetapi kalau kita lihat dari analisis first, dari 13 indikator itu ada 5 saja yang ideal. Yang ideal itu begini Bapak Ibu, kalau kita sehat, sehat betul. Tapi kalau seperti saya ini misalnya saya diabetes tapi kelihatannya sehat, begitulah CU kita. Ya, kelihatannya sehat tapi sebenarnya tidak sehat. Nah, barangkali nanti pengawas perlu memperjelas yang istilah sehat menurut versi Kementerian Koperasi dan sehat menurut kacamata pengelolaan CU. Yang berikutnya, pengurus perlu memperhatikan pencairan pinjaman. Ya, itu pencairan pinjaman hanya 52%. Sementara kalau mau bagus, kita harus 70-80%. Piutang lalai harus di bawah 5%. Kita punya 9%. Aset tidak menghasilkan tidak boleh tinggi dari 5%, tapi kita punya di atas 5%. Tapi betul kata Pak Theo, apresiasi untuk P1, P2 itu 100%. Itu sesuatu yang luar biasa. Aset masih di atas. Sementara yang lain-lain memang masih kurang, tidak apa-apa. Ya, saya kira itu juga merupakan motivasi untuk kita sebagai anggota untuk rajin ya, berpartisipasi dalam mengembangkan CU ini. Nah, tadi sebenarnya belum dimulai dengan program kerja. Apakah nanti akan ada pertanyaan lagi untuk program kerja? Ada agenda selanjutnya, Bu. Agenda selanjutnya nanti program kerja dibahas. Nah, kemudian distribusi SHU apakah dibahas sekarang atau nanti? Distribusinya sekarang. Nah, kalau begitu pertanyaan untuk SHU, untuk program kerja nanti saya punya catatan juga. Tapi nanti saya tulis saja, Pak. Baik, Bu. Nah, untuk SHU ini kan ada persennya, ya, distribusi SHU. Pertanyaannya, apakah distribusi SHU ini sudah mengacu kepada ADART kita? Kalau tidak, apa dasar pengurus menetapkan SHU misalnya BCA dengan BCP-nya itu sama? Apa dasarnya? Oke, saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Seli. Mari kita beri aplaus kepada Bu Seli. Selanjutnya Bapak yang di ujung, Pak. Silakan, Pak. Ini. Tadi ada 4 di sini. Selanjutnya saya ingatkan lagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, ada kertas yang disediakan oleh panitia, itu bisa dibuat pertanyaan dan disampaikan kepada kami. Nanti akan saya sampaikan kepada pengurus dan pengawas. Silakan Pak, nama, nomor BA dan TPK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil Katalino, Pacuranin Kasaruga, Masyarakat Kajubata. Harus. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, anggota kakak, khususnya kepada senior-senior yang di meja sana, pengurus-pengurus lama, begitu juga Bapak Ibu pengurus baru yang kami hormati. Kami ini dari dulu. Nama Pak, nama. Nama saya Kaharudin. Kaharudin. Kaharudin Bakar, nomor WA 224, terus WA 5748 dari TP Rasojaya. TP Rasojaya. Setiap tahun
ya motivasi atau senang-senang, tak pernah ada pertanyaan, tapi kali ini ada dukanya sedikit. Jadi ini yang saya mau sampaikan sedikit aja. Bapak Ibu, kami selaku anggota saking senangnya sama CU ini kebersamaan dari dulu, dari pertama masuk ke Raso Jaya saya udah bergabung. Cobalah lihat, kalau kata orang yang berpacaran itu belahilah dadaku. Nah ini sampai tahun CU sampai rusak nih, saya tetap tidur pun pakai CU saking senangnya. Ya, kita beri aplaus kepada Pak Saung. Tolonglah perhatikan kami anggota ini supaya dikasihlah nanti kaos baru untuk seluruh kami ini. Oh baik, kaos baru. Tolong pengurus pengawas kirimkan kaos baru ya. Iya. Minta kaos Pak. Tolong dicetak yang bagus lah. Kemudian saya melihat keluar masuk di CU sana itu biasa saya melihat itu susunan pinjaman, artinya pinjaman ini sekian persen, pinjaman ini sekian persen. Saya maunya pinjaman itu yang paling murah persentasenya. Misalnya di situ pinjaman elektronik 0,7%. Kalau bisa itu yang terendah kasihkan semua kepada anggota. Jadi jangan yang tinggi-tinggi. Ini supaya nanti mau berikan elektronik ataupun lainnya itu terserah anggota. Yang penting anggota ini memang jujur dalam membayarkan, taat kepada aturan organisasi. Saya terus terang sejak awal sampai sekarang, mulai awal punya duit, saya pinjam untuk masuk CU. Saya pinjam sampai sekarang pinjaman itu habis-habis. Baik Pak. Malah tambah terus. Kemarin itu 2003 kemarin hampir kecewa saya. Ini kecewanya. Nah, saya mengajukan pembaruan pinjaman lama sama pinjaman berikutnya. Tapi saya lihat kayak bunga spesial kalau dipanggil. Porsen itu kok masih tinggi juga. Daripada tahun kemarin. Nah, terus yang saya ingin sampaikan khususnya pada pengurus yang ada di lapangan itu satu, kalau kita yang sudah lama, yang sudah track recordnya bagus, ini terus terang aja saya belum ada merah sampai selama ini sampai sekarang ini. Ya.